Kenapa harus beli pen ini? Kalau misalnya jadi kita meskipun hilang kita nggak punya tanggung jawabnya banyak. Oh, gitu ya. Kalau misalnya kita beli yang kayak on blank atau apa, hilang pusing sendiri juga. Oh, ya kan? oke. Model mahal gitu. Oke. 5.000 dapat lagi. Oke. Apa yang coba Bapak ini katakan tentang pennya? Murah. Murah, betul? Hilang? Tidak? Menyesal. Oke. Oke Pak, kalau saya mau beli harganya berapa? 5.000. 5.000? Tadi berapa? 50 tadi berapa dolar? 4 dolar. 5.000 berapa dolar? 4 dolar. Perlu saya beli pen ini? Tidak. Perlu saya beli pen ini? Tapi karena bapak-bapak ini sudah maju, saya belilah ya pen ini, oke? Oke ya? Saya beli, nggak apa-apa. Saya beli. Berapa tadi? Berapa dolar? 5.000 berapa dolar? Nggak sampai 1 dolar. Ini berapa dolar, Pak? Ini berapa dolar? 1 juta. Ya udah bapak ya. Ini berapa dolar, Pak? Ya udah bapak. Terima kasih Pak. Saya dulu. Tadi ada nenek-nenek yang keren maju ya? Iya. 1 juta juga. Itu 1 juta dolar beneran, dolar NTRT, oke? Bukan dolar Amerika. Ada yang mau dolar lagi? Saya ini sangat jago apa namanya? Yang duplikat uang itu siapa namanya? Kanjeng ya. Itu dia apa namanya ya? Gandakan uang. Saya lebih bisa gandakan teman-teman. Ada puluhan juta di kantong saya, dolar lagi ya. Tapi dolar NDRT. Oke, kembali ke poin tadi. Apa yang teman-teman tangkap dari jual pennya nih? Yang satu mengatakan harganya murah, betul? Bilang ke tidak saya. Apa kaitan yang mau saya katakan ke teman-teman adalah kadang-kadang kita jual asuransi dengan cara kita jual pen ini, teman-teman. Kita kadang-kadang jual sesuatu seperti kita menjual pen. Maksudnya apa? Ya. Di tahun 2014 saya penasaran dengan sebuah film, teman-teman. Film ini dapat Oscar, ya, nominasi Oscar. Film ini dapat Golden Globe, ya. Kira-kira filmnya bagus nggak? Bagus ya. Yang main Leonardo DiCaprio lagi. Bagus kan? Kira-kira filmnya ya. Tapi saya nggak pengen nonton sebenarnya film ini. Kenapa? Karena film ini begitu mulai ngomongnya sudah nggak karuan, jorok, kasar, ya. Dan film ini isinya, maaf teman-teman, tidak senonoh. Oke? Jadi saya penasaran nih film kenapa bisa dapat nominasi Oscar, bisa dapat Golden Globe, ya. Dengan amat terpaksa saya nonton film itu 2 jam, ya. Dan saya baru dapat kenapa film ini bagus 5 menit sebelum film itu selesai. Dia cerita tentang jual pen. Ya, cerita tentang jual pena. Apa yang dimaksudkan teman-teman? Ketika kita jual sebuah pena, kita fokus pada penanya, betul? Kita bahkan tidak tanya orangnya, ibu butuh pena nggak? Seberapa sering ibu pakai pena? Setuju? Kita fokus pada ini bagus, ini luar biasa, murah lagi. Bukankah kadang-kadang kita selalu jualan seperti itu? Fokus pada produk kita, betul? Saya 5 tahun yang lalu teman-teman, kan 5 tahun yang lalu perut saya tidak seperti ini. Perut saya itu one pack dan bulat. 5 tahun yang lalu, oke? So saya bilang sama istri saya mau buat satu planning, saya mau pergi gym, saya mau fitness supaya perut saya 6 pack. Ya, istri saya sih gini. Ya. 5 tahun yang lalu, oke? 5 tahun kemudian itu masih dalam rencana. Suatu hari, alasannya sederhana. Kenapa? Waduh, saya pergi fitness, saya nggak punya sepatu. Kan saya nggak pernah beli sepatu olahraga, teman-teman. Saya tidak pernah punya sepatu olahraga. Ketika kita pergi sepatu, saya pakai sepatunya sepatu kerja kayak gini. Oke, karena terbiasa. So, suatu hari saya ngajak anak saya pergi belanja sepatu karena dia naik kelas, dia mau beli sepatu sekolah. So, saya bawa anak saya pergi belanja sepatu.
sampai di toko sport station. Kalau kita masuk toko sepatu sport station ya, apa yang kira-kira si salesnya datang tanya kita apa? Apa yang mereka tanya? Pak, cari sepatu apa, betul? Dan kita jawabnya apa? Betul, saya lihat-lihat saja. Dan si salesnya langsung pergi. Karena kita jadi agent, kita juga seperti itu, teman-teman. Ya, beberapa kali saya seperti itu. Sampai satu kali saya ketemu dengan seorang penjual sepatu yang hebat banget. Ya, waktu itu sudah agak malam, jam 8 saya pulang kantor, buru-buru bawa anak saya pergi cari sepatu. Anak saya lihat sepatu, saya sambil lihat. Kemudian ada satu datang, dia tanya saya begini, Pak, cari sepatu apa? Dan saya tanya, oh, saya lihat aja. Ya, dia tidak pergi, dia masih berdiri di situ. Heran, kenapa dia berdiri di situ ya? Biasanya kalau saya ngomong itu orang langsung pergi. Kemudian dia tanya saya, Pak, pulang kerjanya pulang malam juga ya? Baru datang jam segini, karena tokonya sudah mau tutup. Kemudian dalam hati saya tanya, ini orang kok tanya-tanya gitu ya? Ya udah, saya sambil sekedar jawab dia, teman-teman, ya. Jawab, gak tahu gimana ceritanya sampai kita ngobrol, oke? Sampai ngobrolnya sudah kayak agak enak kan, ya? Sambil cerita tentang kantor saya di mana, kerja saya gimana, mana ada waktu olahraga ya Pak, kalau pulang malam begini seringnya betul, saya sebenarnya pengen 5 tahun yang lalu loh, sudah jadi masih snack, ya. Sekarang masih one tag gitu loh. Oh gitu ya Pak. Dan dia bilang, Pak sebenarnya kalau kayak Bapak begini, ada loh Pak cara olahraga yang bagus. Dan gimana caranya? Dia bilang, Pak, kalau Bapak pulang kantor malam, sebenarnya cukup 15 menit. Oh ya? Gimana? Bapak beli sepeda statis sambil nonton berita, Bapak naik 15 menit. Saya sepedanya sih ada di gudang, sudah berlaba-laba. Dia bilang, loh kenapa begitu? Saya bilang, karena saya nggak punya sepatu. Oh begitu alasannya, ya. Tahu nggak teman-teman, pulang dari situ, anak saya nggak jadi beli sepatu. Saya beli 3 pasang. Ini benar. Kenapa demikian? Dia tidak jual sepatu ke saya, teman-teman. Orang ini seperti jual pen. Dia tidak jual pen ke saya. Dia jual apa yang saya mau. Apa yang saya mau? No, saya mau six pack. Saya bukan mau sepatu. Anda ngerti maksud saya? Saya tidak mau beli sepatu. Saya mau olahraga. Saya mau six pack. Oke, so pulang dari situ saya beli 3 pasang sepatu. Saya beli 1 pasang pakai buat indoor, 1 pasang lagi dia bilang sama saya gini, weekend ngapain aja Pak? Weekend kadang-kadang saya ada di rumah. Oh ya, lari komplek bisa gak Pak? Bisa. Ini Pak, cocok 1 lagi. Okay? Ini buat di ruangan naik sepeda. Ini 1 lagi buat lari di komplek. Kita nanya, emang beda? Beda Pak. Tapi memang beda loh teman-teman. Memang beda, oke? Itu memang beda. Loh, terus 1 pasang lagi gimana? Dia tanya saya, Pak, kalau jalan-jalan pakai apa Pak? Pakai ini. Mana cocok Pak? Ya, Bapak harus punya sneaker. Apa itu sneaker? Ini loh Pak. 1 lagi. Saya pulang dari situ saya beli 3 pasang sepatu. Oke? Apa yang dia jual ke saya? Dia bukan jual sepatu ke saya. Dia jual apa yang saya mau. Ngerti maksud saya teman-teman? Yep. Ya, saya ulangin lagi ya teman-teman. So ketika kita jual sesuatu barang, kita lihat ini bisa kasih nggak apa yang dia mau, ya? So kalau kita ketemu dengan seseorang, hello Mr. Perfect, ya, saya punya satu ide yang bagus sekali. Bla bla bla, semua cerita tentang kita dan produk kita, betul? Kita jarang sekali bertanya sebenarnya apa yang dia mau. Sorry yang belakang saya lupa terus, ya. Ini udah kedengaran? Kedengaran ya. Kita lupa menanyakan apa sebenarnya dia mau. Okay. Ada 3 level selling menurut saya. Level pertama adalah level yang paling rendah, itu adalah level jual produk. Pak, ini ada program asuransi. Bapak sudah punya asuransi belum? Kalau ada agent jual dengan cara begitu, itu adalah level jual yang paling rendah, teman. Dulu tahun pertama, tahun kedua kita mempelajari cara jual ini dengan cara yang sangat keras. Makanya kita kerja dengan sangat amat keras, ya. Bukan kerja cerdik teman-teman, tidak kerja keras. Karena apa? Kita menjual produk. Level kedua,
adalah level kita menjual benefit. Pak, Bu, kita ada keluarin produk terbaru, manfaatnya luar biasa, cashless, ya, tanpa uang jaminan, bla 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 bla. Kita jual apa? Kita jual benefit. Ada yang salah dengan jual benefit? Tidak ada. Tapi sekali teman-teman, kita tidak pernah tanya orang sebenarnya apa yang dia mau. Setuju ya? Level yang tertinggi sebenarnya kita menjual value. Tadi Pak Gandung sudah mengcover kita jual value. Value apa yang sebenarnya orang itu mau, ya? Kalau cerita value susah saya cerita. Saya mau kasih satu case tadi. Ada satu agent saya closing PIA 20 juta. Closing PIA 20 juta. Suatu hari saya tahu dia closing dan saya datang dan selamat ya, closing PIA 20 juta. Saya selalu tanya, kenapa saya itu ngambil PIA 20 juta? Dan dia, agent saya cerita, oh orangnya sih bilang mau bantu saya saja. Oh gitu ya? Itu saya tanya, orangnya usia berapa? 60 tahun. Hah? 60 tahun ambil PIA 20 juta. Dia kerja apa? Dia itu dosen dan dekan di universitas. 60 tahun ya. Terus saya tanya lagi, selain itu dia kerja apa? Dia juga dokter. Oke? Saya bilang sama izin saya, kapan kamu mau ngantar polis? Saya mau ikut. Dia bilang, oh iya, 2 hari 3 hari lagi saya mau ngantar. Dan saya ikut. Waktu saya ikut agent saya ini untuk ngantar polis PIA tersebut, saya bilang sama agentnya, kamu jangan bilang sama orang itu, saya ini manajer kamu, bilangnya kita ini teman. Saya pas lagi temenin kamu. Oh iya. So waktu kita ketemu dengan nasabahnya PIA itu, nasabahnya memang sudah nenek-nenek teman-teman, oke? Sudah agak tua, oke? Kemudian waktu kita antar polis juga dia cuma bilang, oh sudah jadi ya udah terima kasih ya, taruh, ayo makan, ya. Jadi dia lihat pun tidak teman-teman, lihat pun tidak. Kemudian saya mulai sedikit pendekatan. Saya tanya dia, oh ya, Bu Dokter, ya, selain ngajar di sini di mana saja, mula-mula dokternya ini agak seperti tadi ya cerita, agak sombong, oke? Jawab seadanya aja. Kemudian kita mancing dia ngomong, sudah berapa lama dia ngajar, kenapa ya dia masih ngajar? Coba, dia mulai cerita teman-teman, 2 jam itu kita makan nasi saya nggak habis. Kenapa? Dia cerita gak mungkin saya sambil ngunyah, betul? Dia ini nasi saya, dia cerita. Dia mulai cerita anaknya di Hong Kong punya bisnis, dia cerita anaknya satu lagi di Bali juga punya hotel. Dalam hati orang ini sudah nggak perlu apa-apa lagi, setuju? Ya, sebenarnya apa yang dia perlukan ya? Saya lagi mau cari celah. Kemudian dia cerita lagi, dia tinggal di Menteng di Jakarta itu mungkin sama seperti di sini Darmo kali ya, betul ya? Dari yang paling elit di Jakarta, Menteng 1 meter persegi 100 juta. Oke, maaf nih buat toilet aja nggak cukup, oke? 100 juta. Oke, ya. Sambil tanya makin banyak dia ngomong, makin ciut nyali saya. Kenapa ciut nyali saya? Karena orang ini sebenarnya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Setuju? Dan saya ingat satu pesan dari salah satu speaker yang pernah saya ikut. Salah satu speaker yang dulu saya pernah dengar di acara ini, dia bilang gini, kalau kamu ketemu seseorang sudah hampir tidak tahu apa lagi ya dia, kenapa dia butuh alasan asuransi, tanya pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini kamu harus tanyakan, oke? Dan saya tanyakan pertanyaan terakhir. Saya tanya begini, dok, ya, kayaknya hidup dokter ini sudah begitu luar biasa ya. Sebenarnya ada nggak sih yang masih dokter inginkan tapi belum capai? Ingat pertanyaan itu ya teman-teman ya. Ingat pertanyaan, kalau kita ketemu dengan seseorang kelihatannya dia sudah punya segalanya. Oke? Tanya pertanyaan terakhir ini. Ya, kelihatannya sudah punya segalanya. Adakah hal yang diinginkan yang belum capai? Dan dokter itu kayak gini. Dia serta dari kayak gini. Oh ada. Ketika dia bilang ada, saya mulai dengarkan dengan baik. Apa yang dia mau ngomong? Dia bilang gini, Hadi, kamu agama apa? Saya Buddhis. Oh sama dong dia. Ya. Kamu tahu bot gaya? Ada yang tahu bot gaya di sini? Ada yang tahu bot gaya? Buddha gaya? Ada yang tahu? Oh tidak ada yang tahu ya? Bot gaya adalah nama satu daerah teman-teman di Tibet.
di Nepal sana, Nepal. Oke? Itu adalah tempat ziarah orang beragama Buddhis, ya. Ya, saya tahu Bodh Gaya. Kenapa dok dengan Bodh Gaya? Itu kan ini. Di Bodh Gaya itu adalah tempat ziarah orang-orang agama Buddhis, ya. Dan di sana itu tiap tahun banyak sekali orang datang di sana berziarah dan tinggal. Dan tinggal itu di tempat-tempat yang dibangun oleh dermawan, dan tempat tinggal itu gratis, ya. Dari berbagai negara orang sudah bangun di sana, tapi dari Indonesia belum ada yang bangun. Dan saya tiba-tiba kayak ada lampu, oke, menyala-nyala. Ngerti maksudnya teman-teman? Oh, ini kalau ini. Tapi masih ada satu pertanyaan. Dia kan banyak duit, betul nggak? Saya belum tahu. Dia punya banyak duit kok. Terus kenapa? Kata iya dok. Terus kenapa nggak bangun saja? Dia jawabnya gini. Dia bilang, iya, saya mau bangun, tapi saya tidak mau pakai uang keluarga. Kenapa? Karena saya dan suami saya beda keyakinan. Jadi uang keluarga saya tidak mau sentuh. Saya mau bangun sendiri. Dan saya tanya lagi, kalau gitu kenapa nggak bangun aja dok? Ya dia jawab, nah itulah dia. Kita lagi kumpulkan. Mudah-mudahan saya umurnya cukup panjang, biar saya bisa kumpulkan. Oke teman-teman? Dan saya balik badan dan saya bilang yes. Tahu nggak teman-teman kenapa saya bilang yes? Karena apa yang dia mau kita bisa kasih. Iya. Karena apa yang dia mau kita bisa kasih. Saya bilang sama saya bilang sama beliau, saya bilang dok, thank you hari ini sudah ketemu dengan dokter. Mengenai apa yang dokter mau itu, kita ada satu ide dok. Kalau dokter mau mendengarkan, saya boleh cerita ya. Kita punya satu ide, dokter mau bangun tempat itu, tapi kita nggak tahu usia kita cukup panjang nggak untuk kumpulkan dana untuk bisa bangun. Betul? Betul ya. Kalau syukur-syukur usia kita cukup panjang, kita bisa bangun, uangnya sudah terkumpul. Kalau tidak cukup panjang umur kita, kalau tempatnya itu tetap bisa bangun. Menurut dokter, ini ide yang bagus tidak? Dan tiba-tiba dia kayaknya ngerti apa yang saya ngomong. Dan dia tanya, kamu mau bicara asuransi ya? Dan saya bilang dia nih, ada lagi hal lain selain asuransi yang bisa selesaikan masalah ini? Ya. Dia diam, kita semua diam. Oke, agent yang saya ikut tuh lebih diam lagi dari awal sudah diam. Dia nggak tahu ngerti apa kita ngomong. Okay? Dan dokter itu tanya begini, kalau saya mau segini, kalau saya mati ada uang segini untuk bangun itu, berapa yang harus saya bayar? Oke teman-teman, hari itu kita closing dia teman-teman. Oke, hari itu kita closing dia untuk life insurance 3 miliar. Bukan nilai yang besar teman-teman. Oke, tapi saya tidak menjual asuransi ke dia. Saya menjual apa? Value. Bukan asuransinya dia beli, dia membeli apa yang dia mau. Ngerti maksud saya teman-teman? Kita sebagai agent di awal karir kita fokus di jual produk. Tidak salah. Tapi ketika kita sudah mulai advance, kita harus mengerti bahwa produk hanyalah alat. Kalau kita ketemu dengan seseorang, produknya itu tolong taruh jauh-jauh dulu. Bicara sama orang ini. Sebenarnya apa yang orang ini inginkan, apa yang orang ini butuhkan. Setuju? Setuju ya? So saya pakai satu istilah yang sederhana aja. Stop selling mulai hari ini. Mulailah helping. Boleh? Boleh. Bahasa yang sederhana ya. Stop selling. Start helping. Bagaimana kita bisa membantu dia mewujudkan apa yang mau. Ya. Kok kata-katanya sangat filosofis ya? Ini bukan kata-kata dari saya teman-teman. Ini ada kata-kata dari Jack Ma. Jack Ma mengatakan, pikirkanlah mengenai bagaimana kita bisa membantu orang lain. Bikin nilai-nilai untuk mereka. Pada akhirnya uang akan datang pada kita. So kalau kita mikirin orang lain, gimana kita bisa wujudkan mimpi mereka, bantu mereka, pada akhirnya kita juga akan dapat uangnya kok. Oke teman-teman? Masih ikutin? Masih ya? Ini copy aja nanti teman-teman, foto kejauhan ya. Nah,
Dan saya punya satu formula, teman-teman. Saya punya satu formula yang saya sebut sebagai 100% formula, oke? Dulu waktu saya agent di kantor kita, dulu kami masih ikut yang namanya kantor Pro Victory. Di satu kantor itu ada satu orang lady ya, wanita hebat sekali. Setiap kali kalau kita dengar dia closing, selalu closing on the spot. Waktu saya masih agent. So ketika kita lihat wanita itu, kita lihat kayaknya dia jalan tuh kakinya nggak sentuh tanah loh. Lumayan, setengah dewa. Kenapa demikian? Selalu closing on the spot. Seumur karir saya di Indonesia, saya tidak pernah closing on the spot, teman-teman. Tidak pernah. Oke? Bukan karena tidak mau. Karena seperti tadi Dokter Danung tadi bilang, kalau kita closing on the spot, sebenarnya kita hanya sekedar dapat, tidak benar-benar tahu ini membantu dia atau tidak. Oke? Mana mungkin ibu mau beli asal nih tanda tangan sekarang? Yes. Mana bisa? Betul nggak? Ya? Asal-asalan, saya bikin loh buat ibu 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ibu mau pilih yang mana? Apa nih? Tanya dia aja nih butuh apa aja belum? Betul nggak? Ngerti nggak saya? Jadi kalau menurut dulu ya saya pikir ini dewi yang setengah melayang. Oh ternyata kayak begitu. Baru mengerti setelah waktu berjalan. Oke? Kalau tidak dulu kita mengagung-agungkan seseorang yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk klien tersebut. So ada saya sebut my 100% formula, teman-teman. 40% dari kesuksesan kita sebenarnya adalah dari bagaimana kita bisa membangun satu hubungan yang saling percaya, hubungan baik. 40%. Kalau kita ketemu seseorang, tolong teman-teman, produk asuransi udah taruh di luar, tinggalkan di mobil kita, oke? Ketemu orang, benar-benar satu secara tulus saya mau bangun hubungan yang baik sama orang ini dulu. Dia percaya saya percaya dia. Oke? Bagaimana kita tahu hubungannya baik? Kalau orang sudah ada yang hari kamu berapa lama ya? Saya sibuk, berarti jangan bicara apa-apa teman-teman. Jangan bilang Pak, saya waktu cuma ada 5%, saya coba ya. Kayak saya dulu dong, ya. Kebetulan hantam tembok dan temboknya yang pecah, bukan kepala saya yang pecah. Ya, tapi kebanyakan kaki yang pecah. Karena apa? Kita coba-coba bangun hubungan dulu teman-teman. Hubungan itu lama gak ya? Kadang bisa singkat, kadang bisa lama sekali. Saya pernah ketemu seseorang dan dia selalu bilang ini, minum lagi, ayo dimakan. Itu artinya apa? Dia mau ngobrol sama kita lebih lama. Ya, 40% bangun hubungan yang baik, bangun hubungan percaya. 30% berikutnya itu adalah kita bisa mengidentifikasi masalah mereka itu apa atau tidak. Kita harus bisa identifikasi orang ini masalah di mana sih. Jangan hanya Pak, kita punya program 2 juta sebulan, ya. Nanti kalau meninggal dapat 2 juta, sakit kritis dapat 1 juta, kecelakaan dapat 2 juta. Itu sudah kayak program kita dulu ya. Ngajarin sudah kayak begitu teman. Tidak demikian. So cari tahu sebenarnya orang ini punya masalah apa sih? Dia butuh nggak asuransi? Jangan-jangan dia nggak butuh asuransi kok. Betul? Itu udah kaya raya dia kemana butuh asuransi? Bangun hubungan 40%, cari masalahnya. Sebenarnya dia punya masalah apa? Kalau dia sakit masuk rumah sakit, masalah nggak? Kalau nggak masalah berarti dia nggak ada masalah. Kalau dia sakit kritis tidak punya penghasilan, masalah buat dia nggak? Kalau tidak masalah dia tidak perlu berasuransi. Kalau dia meninggal dia tinggalkan masalah nggak? Kalau dia tidak tinggalkan masalah, dia tidak butuh asuransi juga. Oke? Kita cari tahu adakah masalah buat mereka. Nanti saya kasih satu contoh boleh teman-teman ya. Kita jalan dulu ya. Kalau yang namanya cara teman-teman, cara itu cuma 20%. Cara itu adalah solusi. Saya sebutnya lebih ke solusi ya. Solusi yang kita berikan itu cuma hanya berkontribusi 20% teman-teman. 70% dari sebuah closing yang kita lakukan sebenarnya adalah orang yang cukup percaya kita bisa menyelesaikan masalah dia dan kita juga punya solusinya. Setuju ya? Oke? Setuju? Oke? 6-7 tahun terakhir ini kita selalu berpegang pada prinsip ini. Kita berpegang teguh pada prinsip ini. Dan 10% berikutnya itu cuma masalah closing, paperwork, medical dan sebagainya. Ya.
Oke. Nah, saya dan istri saya dan tim saya sekarang ini saya juga mengajarkan tentang fokus bikin apa yang orang perlukan. Seperti yang Dr. Danu tadi. Kalau dia hanya butuh rumah sakit, bikin hanya rumah sakit. Jangan segalanya dikasih. Oh enggak, dia fokus dia perlunya PHS dan budgetnya cuma segini, bikin PHS ya PHS saja. Kalau dia sudah punya PHS, dia bikin fokus sakit kritis saja. Kalau dia punya hutang, dia meninggal tinggalkan hutang buat keluarga dia, bikin life insurance saja. Ya. Jadi saya sebutnya adalah segitiga proteksi. Yang paling basic adalah yang berhubungan dengan biaya rumah sakit. Yang paling basic. Jika seseorang masuk rumah sakit dan itu timbul masalah buat dia dan keluarga dia, dan kita harus sarankan dia harus punya plan rumah sakit. Oke? Jika orang ini sakit, nggak bisa kerja dan sakitnya serius, kita harus saranin dia punya income protection atau crisis cover. Jika orang ini meninggal dan dia tinggalkan masalah buat orang lain, kita sarankan dia harus punya life insurance. Contohnya kayak gimana? Saya tinggalkan slide-nya ya teman-teman ya. Oke? Ini adalah satu artikel saya ngambil dari detik.com. Ini artikel real, bukan karangan saya sendiri. Ini ada 5 artikel teman-teman. Ini artikel ketiga. Sebenarnya teman-teman bisa searching di Google, bukanya google.detik.com, kemudian search yang namanya Jupe, ya, Jupe sakit. Ini akan muncul 5 atau 6 artikel yang sama. Ini ada artikel ketiga yang saya ngambil. Judulnya adalah jalani pengobatan di Singapura, Jupe terlilit banyak hutang. Artikel keempat kalau nggak salah judulnya ini, Jupe sudah menjual rumah untuk bayar biaya pengobatannya. Kalau saya tidak salah ya. Teman-teman, seseorang yang begitu hebat ketika dia masih sehat, penghasilan begitu besar, setuju? Yep. Tapi begitu sakit, uang tak masuk, semua uang harus dia keluarkan. Nah kalian teman-teman ya, ini baru satu contoh public figure. Contoh yang lain ada lagi nggak? Yang berikutnya ini, ya, Olga. Nasabah saya, waktu dia punya masalah di kandungan, dia cek dengan dokter di Jakarta. Dokter bilang ini harus angkat rahimnya. Biayanya berapa? 50-an juta. Kemudian keluarganya berdiskusi dan keluarganya bilang ini, oke, kalau gitu kita jangan di Indonesia. Kenapa? Indonesia agak sulit dipercaya. Kita bawa ke Singapura. Dan dia ikutin aja pergi ke Singapura. Pulang dari Singapura tagihannya 250 juta. Operasi angkat rahim. Nginap cuma 1 malam, nginap di kamar berdua, teman-teman. 250 juta. Oke? Yang ini nginap 10 bulan di ICU. Menurut teman-teman dia habis berapa banyak duit? Ya. Orang dekat saya, yang dekat saya sama-sama artis mengatakan begini, orang tuanya sudah jual semua aset-aset mereka. Karena orang tua dia punya prinsip adalah dia hidup dapat duit dari sini, dia begitu sakit, kita juga jangan sayang-sayang ya. Sebisa kita lakukan, kita lakukan. Kebetulan agent saya itu ada satu orang yang artis, ya, dan dia ceritakan banyak hal dan saya tahu bahwa artis itu begitu rentannya, dan itu sebenarnya ada kewajiban kita teman-teman datangi mereka dan ceritakan apa yang kita bisa bantu mereka sebelum penyakit datang lebih duluan. Oke? Ya. Anda kenal orang-orang ini? Ya. Kenal? Kenal ya? Tahu. Tahu lah ya, tahu. Yang ini? Tahu? Tahu. Tahu ya? Ya. Yang ini? Tahu. Tahu juga ya? Bagaimana dengan yang ini? Kira-kira Ibu itu nggak kenal? Iya, Denada, betul ya? Kenal lagi dengan orang ini? Ya. Tahu ya? Oh, ya. Apa ciri-ciri orang ini? Mereka ini? Muda, setuju? Ya. Belum tua-tua banget, setuju ya? Energik? Ya. Apalagi? Suka olahraga? Ya. Betul? Karirnya sukses ketika mereka masih sehat. Tapi semuanya kena serangan jantung. Ya, nggak ada yang tahu ya.
Kalian tahu? Nah, serangan jantung ini udah hampir mungkin 6 bulan atau setahun yang lalu. 1 tahun. Search di detik.com aja. Ya, 1 tahun. Hah? 1 tahun yang kecil. 1 tahun ya? Bedanya cuma yang 3 di atas itu sudah pergi menghadap. Ya. Yang 2 di bawah itu masih hidup. Oh. Teman-teman, kalau kita ada seorang agen yang profesional, kita harus duduk di tengah-tengah dan kita berpikir begini. Ini maaf ya, saya pakai contoh aja ya. Denada, cantik, seksi. Saya nggak apa-apa ya. Yang sebelah sini bapak yang pakai kacamata. Prinsipalnya produser pil kita. Prinsipalnya ini adalah brand ambassador-nya, betul? Yap. Pil kita, minumlah pil kita, membuat Anda kuat. Istri senang, ya begitu ya. Saya nggak berani ngomong kuat, Pak. Betul begitu? Betul ya? Besok pagi si pemilik prinsipal dari pil kita buka koran. Brand ambassador-nya kena serangan jantung. Kan tampil gitu. Coba kita berpikir secara logika kita, oke? Kalau saya adalah pemilik brand dari ini, obat ini, dan saya buka koran dan saya membaca brand ambassador saya kena serangan jantung. Terlepas dari apakah dia pasti nggak dia minum lah ya, betul? Dia cuma iklanin aja kan, suaminya minum ya. Kira-kira menurut teman-teman apa yang akan dilakukan oleh si prinsipal ini terhadap brand ambassador ini? Halo? Putus kontrak. Putus kontrak, setuju? Income-nya masih ada? Ya. Ada yang masih berani pakai ini lagi? Enggak. Income-nya loss, setuju? Selain income loss, uang harus Keluar. itu sebenarnya adalah pekerjaan kita untuk bisa melindungi ini. Setuju gak teman-teman? Setuju. Sebenarnya kita ada di tengah-tengah sini kok. Kita bisa melihat permasalahannya kan? Sehat menghasilkan uang. Ini ada bisnis mau pakai karena ini sehat. Tapi begitu ada masalah, selesai sudah urusannya. Dan yang menjadi masalah adalah income-nya stop, expense-nya naik. Pekerjaan kita adalah antara dua itu teman-teman. That's why kalau kita bilang di luar sana nggak banyak prospek lagi, it's not true. Yang benar adalah kita harus melihat peluang itu, ya, bahwa ada masalah di situ. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan yang kita ngerti dengan orangnya. Masih ikutin? Masih ya? Oke? Di tahun 2010 teman-teman, Pak Rudi Theo dan Pak Thomas tahun 2009 bangun agency entrepreneur. Kemudian berjalan waktu kita selalu menemukan kalau begitu ada nasabah klien sakit kritis yang keluar itu hanya 300 juta, 400 juta, 500 juta, which is begitu nasabah kena yang kritis dan uang itu keluar, uang itu tidak banyak membantu. Kenapa? Cepat sekali habis. Cepat sekali habis. Karena sakit kritis ya begitulah, banyak habisin duit. So kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu nasabah agar mereka keluarin uang lebih efektif membantu mereka. Akhirnya kita menemukan satu konsep. Kalau kita di agensi kami, kita sebutnya adalah emergency fund. Ya, seperti apa emergency fund? Pada prinsipnya seperti yang teman-teman sudah ketahui. Kita bikin produk, ya, kita bungkus, kita kasih nama, ini namanya dana darurat, emergency fund, produk baru. Padahal produknya itu juga, oke? Itu aja. Karena dulu ketika kalau agent jualan, dia jualan 2 juta, dia kasih semua produk yang ada, sehingga kecil-kecil semua. Begitu kita keluar 2 juta, kita hanya fokus di penyakit kritis beberapa miliar, besar sekali, oke? Kita bilang emergency fund. Dan ketika kita mulai komunikasinya itu ke calon nasabah atau nasabah kita, to major, upgrade atau ambil yang baru, mereka itu merasa senang sekali. Ini keluar uang kecil tapi dapatnya besar, ya. Dan waktu kita menemukan itu, kita AMA ini semua kita ngambil buat kita sendiri-sendiri. Saya buka sendiri, kemudian A yang lain buka. Salah satu teman kita namanya Ibu Hairia. Ibu Hairia ini AM, beliau juga ngambil, ya. Di tahun 2010 kita tidak pernah menyangka di antara kita akan ada yang kena sakit kritis. Oke. Di 2011
Ibu Khairia kena kanker paru. Beliau sudah tidak ada hari ini, ya. Tapi yang terjadi adalah kita melihat betapa hebatnya program yang kita ciptakan ini. Beliau kena kanker paru stadium 4, tidak punya tanda apapun karena orangnya sehat, orangnya selalu jaga kesehatan, tidak merokok, tapi bisa kena kanker paru. Dari mana kankernya? Tidak ada yang bisa jawab. Tapi yang jelas adalah ketika 3 minggu setelah dia didiagnosa keluar, 3 minggu kita proses, uangnya cair teman-teman, 1,7 miliar. Dan uang itu dipakai untuk berobat ke Guangzhou, ke Futa Hospital, bolak-balik 4 kali. Terakhir beliau meninggal. Tapi anyway, kalau tidak ada uang itu mungkin harus jual rumah, jual aset dan lain, teman-teman. Dan mulai momen itu kita semakin yakin bahwa ini adalah jawaban untuk orang-orang di luar sana. Oke? Suatu hari saya pergi ketemu satu orang referensi. Nasabah saya mengatakan, Hadi, orang ini kayak kemarin tanya-tanya tentang asuransi, boleh nggak kamu ketemu dia? Saya bilang, boleh-boleh aja. Oke, kita ketemu, ya. Waktu saya datang, dia bingung. Loh, kenapa ketemu saya? Loh, saya juga bingung. Teman-teman yang minta saya ketemu. Oke? Dia bilang, aduh teman gua kerjain gua nih. Dia kerjain gua. Kenapa? Dia suruh gua beli asuransi, gua sudah banyak. Dan dia bilang, coba dengerin dulu. Ternyata dia panggil luar datang Hadi. Lu gak percaya nih, gue keluarin. Dia keluarin polisnya teman-teman. Dia jejerin. Oke? Waduh, saya lihat keren juga ya. Ada Prudential, AXA, AIA, oke? Bumi Putra. Saya foto ya Pak. Oke, saya foto stres ya. Dia bilang, kalau lu mau ngomong asuransi ini, gak usah lah, gue udah banyak. Saya bilang, saya gak akan ngomong asuransi Pak. Oke? Saya ngomong. Tapi saya boleh tanya satu pertanyaan gak Pak? Dia bilang, apa itu? Bapak tahu isinya apa nggak di sini? Pertanyaan sederhana, betul nggak teman-teman? Pernah nggak tanya ini ke nasabah kita? Pernah ya? Kira-kira jawabannya apa? Saya tidak tahu. Dan saya tanya dia lagi, Bapak kenapa tidak tahu? Tahu nggak Pak? Bingung dong. Saya tanya dia kenapa dia tidak tahu, coba. Ini namanya lu kerjain gua ya, betul ya? Saya bilang tidak. Saya serius Pak, Bapak tahu nggak kenapa Bapak nggak tahu isinya apa? Oke, bukan. Karena Pak, sorry ya Pak, mau tanya ini Prudential ya Pak. Kalau ini isinya 5 miliar, Bapak bisa lupa nggak? Dia bilang, oh enggak sebesar itu. Kalau ini ada isi 2 miliar, Bapak bisa lupa nggak? Dia juga jawab, enggak ada sebesar itu. Kalau ini ada, semua saya tanya dia bilang, kayaknya nggak ada sebesar itu. Jadi intinya ini sebesar berapa Pak? Dia bilang, gua nggak tahu sama sekali. Sekarang gini, mau nggak saya bantu? Saya bawa pulang, saya pinjam, oke? 2 harinya saya kembalikan. Jadi saya bawa pulang, kita review polisnya. Isinya, yang ini aja yang agak besar teman-teman. Ini yang warna hitam ini dari Singapura, oke? Ini asuransi jiwa, hampir 1 miliar. Kalau yang lain-lain ini dikumpulkan semua, ini lebih paling parah ini. Ini yang paling tua di Indonesia, tapi paling kecil, 25 juta. Ini nggak jelas, saya baca saya nggak ngerti. Oke? Yang lain-lain nggak jelas, Indonesia saya paling ngerti, kecil banget. So saya kasih tahu Pak, Bapak punya polis begini banyak. Tapi kalau amit-amit Pak, sakit yang nggak parah, ya kena cancer langsung, Bapak bilang, gue mau klaim nih. Ini gak sampai 500 juta semua. Masa? Dia bilang, masa? Ya, saya bilang, ya itu faktanya. Saya kasih lihat satu-satu, oke? Jadi baru saat itulah si nasabah mulai mau lihat secara isinya apa. Saya kasih dia lihat. Kemudian dia diam dan dia tanya, jadi saya harus gimana? Haruskah saya tutup? Saya bilang, jangan ya. Gini aja Pak, bagaimana kalau kita bikin satu plan lagi, ya? Yang isinya 5 kali lipat dari yang ada ini. Itu saya harus bayar berapa? Oke? Saya nggak mau jawab dia harus bayar berapa. Saya bilang berapa nilai yang dibutuhkan? Berapa nilai yang Bapak butuhkan? Oke? Sebentar ya, saya ada ya. Oh ini dia. Oke? Usianya baru 28 tahun teman-teman. Kita bikin 8 miliar uang pertanggungan buat beliau. Kita bikin yang namanya emergency fund.
8 miliar. Kalau teman-teman lihat PAA 2 miliar, betul? Ya. CC 2 miliar, CCD 6 miliar. Bukankah ini program yang biasa sekali? Yang membuatnya tidak biasa cuma angkanya yang besar aja. Setuju kan? Saya tidak menjual polisnya, saya menjual berapa nilai yang dia butuhkan. Jadi waktu itu kita ada hitung-hitungan sedikit teman-teman. Kita ada hitung-hitungan sedikit. Dan bapak ini bilang gini, waduh preminya mahal sekali kan, preminya setahun 150 juta. Masih kalah jauh dengan ibu kami, betul dia sebulan 150 juta ini setahun. Nah sahabat bilang ini mahal sekali. Kemudian saat pakai saya ingat apa yang saya ngomongnya. Oh saya ingat tekniknya dokter Arifin. Dokter Arifin pernah sharing di sini? Pernah ya, dokter Arifin. Waktu itu saya jadi ingat karena orang ini punya perusahaan, punya karyawan banyak. Saya bilang dia, Pak, karyawan bapak total ada berapa? Dia bilang kalau dihitung gudang, pabrik ini itu total ada 300 orang. Okay. Kalau hari ini Pak, perusahaan bapak tambah 1 karyawan lagi, kira-kira bikin perusahaan bapak bangkrut nggak? Menurut teman-teman apa yang dia jawab? Tidak lah ya, tidak. Okay. Kalau gitu Pak, kita tambah 1 karyawan lagi gimana Pak? Dia punya tugas dan fungsi yang sangat spesial Pak. Bapak tiap bulan gaji dia, oke? Tiap bulan gaji dia. Tapi tugas dia cuma satu, dia harus menjaga si bos baik-baik aja. Jaga si bos baik-baik aja. Kalau terjadi apa-apa dengan si bos, karyawan inilah yang harus standby-kan dana untuk si bosnya. Oke? Untuk itu bapak gaji dia tiap bulan. Oke ya? Kalau kita bicara apa yang orang ini ngerti, dia bisa nangkap, setuju? Ya. Kita oke, terus harus bayar. Ya, saya bayar. Kalau nggak terjadi apa-apa ya, ini Pak. Kalau bapak bayar dia tiap bulan bayar sampai suatu saat ternyata bapak baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak terjadi apa-apa nih. Kira-kira karyawan ini masih diperlukan atau tidak? Kira-kira masih diperlukan atau tidak? Tidak ya. Apa yang akan bapak lakukan terhadap karyawan ini? Pecat ya. Maaf ya, karyawan, saya sudah nggak perlu kamu lagi. Hari ini saya pecat kamu, oke? Dan karyawannya bilang ke bapak begini, oh gitu ya bos, terima kasih ya bos, sudah gaji saya selama ini. Sebagai ucapan terima kasih, semua gaji yang bapak bayar dari saya dari awal sampai sekarang semuanya saya kembalikan. Orang bengong. Ya, dia kembalikan semuanya. Bukan cuma dia kembalikan, bahkan dia bilang, oh ya bos, ini gaji saya terima, kemudian gaji ini saya bisniskan, ada sedikit cuannya juga saya kembalikan. Kalau ada karyawan kayak gini, bapak mau gajinya, oke? Dia bilang apa? 150 juta ya? Ya sudah, proses saja. Saya tidak jual asuransi ke dia teman-teman, saya jual value-nya. Oke? Kalau saya bilang ke dia 5 juta, dia pasti nggak mau beli. Dia beli karena saya ngomong 8 ini. Sebenarnya kita ngomong waktu itu angkanya jauh lebih besar teman-teman. Cuma di tahun 2015 Prudential ada satu batasan. Lewat dari 8 miliar, nasabah harus kasih dokumen. Yes, dokumen. Dan dia bilang, selembar pun gua nggak bakal mau kasih. Ya sudah Pak, second dulu sampai 8 miliar aja. Oke? Dan belakangan kita baru tahu ternyata sekarang sudah bisa sampai dengan maksimal 15 miliar ya. Tidak perlu dokumen apapun. Jadi kita lagi approach untuk supaya orang ini mau naikin lagi ke 15 miliar teman-teman. Oke? Apakah caranya sangat canggih-canggih sekali? Biasa-biasa betul? Kita bicara dengan apa yang tentang orang ini mau. Setuju ya? Setuju ya teman-teman ya? Bisa diikuti? Bisa dilakukan? Bisa ya? Oke. Case study yang berikutnya. Saya mau cerita case study ini adalah seorang nasabah yang bukan nasabah saya. Oke. Saya punya agent lagi. Jadi itu apa? Saya punya agent. Oke ya. 3 level ini hilang semua. Jadi nasabah-nasabah mereka akhirnya mau tidak mau kami yang harus servicing. Setuju ya? Suatu hari nasabah ini telepon dan dia bilang gini, dengan Pak Hadi ya? Saya bilang, oh iya Pak, ya. Gimana Pak? Dari siapa? Oh nama saya ini lah, dia ceritain.
saya dulu masuk asuransi sama si Anu, ya. Bisa nggak saya mau ubah kartu kredit saya? Oke? Hal yang sering sekali terjadi di bisnis kita, setuju teman-teman? Nah, sama mau ubah kartu kredit saya, oh iya, bisa Pak, ya. Kalau saya mau simple teman-teman, saya bilang ke asisten saya, kamu tolong datang ke sini, ketemu si bapak ini, ganti tanda tangan. Saya nggak perlu datang. Bisa? Bisa ya. Saya bilang ke nasabahnya, saya yang mau datang, ya. Dan saya mau tahu ketemu siapa nasabah ini. Kan dia buka 1 bulan 500.000 aja teman-teman, 500.000. So saya datang dan rumahnya di daerah Karawaci, dia punya toko. Begitu saya datang, kita terkaget-kaget teman-teman. Dia punya ruko itu 4 jadi 1. Jadi mungkin ruangan ini masih lebih lebar dari ruangan ini teman-teman, ya, cukup dalam. Dan ramainya minta ampun, oke? Dan saya melihat dia cuma ngambil 500.000. Jadi waktu saya datang ketemu dengan Pak, kenalin ya Pak, Hadi. Oh ya Hadi ya, sebentar. Oh dia sibuk sekali. 15 menit lagi, kemudian dia baru kembali. Oke? Jadi mana yang harus saya tanda tangan? Ini. Harus tanda tangan. Ya sudah. Saya nggak punya kesempatan untuk bangun hubungan. Oke? Jadi tidak usah buru-buru ya teman-teman ya. Saya bilang nanti ada waktu kita datang lagi. Kita coba datang beberapa kali teman-teman. Setiap kali kalau datang dia pasti sibuk sekali, ya. Kita berpikir gimana caranya ya kita bisa handle nasabah ini. Ya? Akhirnya kita temukan satu cara yang sering dingajarkan. Setiap kali kalau lewat daerah situ mampir aja beli makanan kecil, ya. Taruh aja, oke. Lama-lama jadi hubungannya jadi baik, ya. Lama-lama dia bilang nih, aduh gak enak setiap kali kamu datang selalu bawain makanan ya. Gak usah repotin, tapi nggak apa-apa kok, ini sedikit ya. Kita mau beli makanan kecil itu paling 20.000 teman-teman. Dia mau beli 100 bungkus pun bisa, oke? Tapi karena tidak datang, tidak bawain. Sampai suatu hari dia bilang gini, Hadi, kalau mau datang mampir ke rumah aja, jangan di sini. Terlalu sibuk kita tidak bisa ngobrol, ya? Dan saya bilang, yes, itulah yang mau. Kapan? Oh iya, malam datangnya ya. Yes, saya sama istri saya tidak datang malam, tidak datang ke rumah dia. Nah dan di situ suasana sudah cair ya teman-teman ya. Dan itu prosesnya tidak dalam waktu seminggu 2 minggu ya. Itu beberapa bulan, mungkin ada 6 bulan kali kita bolak-balik di situ. Dan kita juga ketemu istrinya juga ikut nimbrung ngobrol ya. Dan dari ngobrolan itu dia bilang gini, kalau saya pikir asuransi itu sih yang penting ada saja lah. Dia berpikir kita lagi mau jualan ke dia, oke? Banyak nasabah yang berpikir begitu, bukan teman-teman? Ya. Dan dia bilang tadi satu hal yang membuat saya jadi berpikir, wah ini luar biasa. Dia bilang gini, kalau gua sakit, ya, mau bayar pun gua pun bisa bayar sendiri lah. Mau bayar besar pun saya pun masih bisa bayar sendiri, oke? Oh saya bilang, oh gitu ya. Karena kita tahu tokonya besar, rumahnya besar, dan duit pasti dia punya teman-teman, ya. Dan oke, saya lagi mau cari tahu apa masalah dia ya. Ingat tadi ada 40% bangun hubungan, betul? Ya. Kita sudah punya hubungan. 30%-nya apa? Banding. Finding the problem. Saya belum menemukan masalah dia apa, teman-teman. So kita terus ngobrol sampai satu titik istrinya ngomong sesuatu, kemudian tidak muncul bola lampu yang gede. Istrinya ngomong gini. Ini tidak sengaja istrinya ngomong. Saya bilang gini, aduh Pak Hadi, gila tiap hari kalau kita di toko you lihat kan. Kalau si Koko nggak ada, gue sih nggak sanggup lah menjalankan bisnisnya. Dia cuma ngomong gitu doang teman-teman, ya. Tapi buat kita ini informasi yang luar biasa sekali. Istri saya kan sama-sama cewek ya, terus tanya, oh gitu ya Cik, ngomong-ngomong bisnis Cici ini pakai bank nggak? Ngerti nggak teman-teman maksudnya pakai bank? Ngerti ya? Ada pakai modal bank nggak gitu? Istrinya nggak, pasti dong ya. Bisnis ini kalau modal nggak kuat nggak bisa, pasti kita kalah, pasti pakai. Oh gitu. Terus jaminannya apa Cik? Oh ini dia bilang ya, maksudnya rumahnya ya. Ini tuh ruko, gudang, semua dia jaminkan. Oh gitu.
Nah, saya dan istri saya itu kita sudah, kalau sudah ada tanda-tanda kita sudah saling mengerti, dia sudah tahu dia tanya apa gitu. Terus istri saya tanya, Ci, waktu tanda tangan di bank, Cici ikut tanda tangan nggak? Oh iyalah, saya istrinya ya, dengan bangga dia bilang gitu ya. Nah, saya menimpalinya. Saya bilang, tahu nggak kenapa bang suruh Cici tanda tangan? Tahu nggak kenapa bang suruh Cici ikut tanda tangan?